Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno, mendorong pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif dan digital dalam upaya menciptakan banyak lapangan kerja. Pendapatan sektor ekonomi digital Indonesia ditargetkan dapat mencapai 130 miliar US dollar pada tahun 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat membuka kegiatan Indonesia Time to Speak Up ITTSU 2023 di Balai Budaya Girinata Mandala Puspem Badung pada Selasa 16 Mei 2023 malam yang semestinya dibuka langsung Presiden Joko Widodo. Membacakan sambutan Presiden, Menparekraf Sandiaga Uno menerangkan, pertumbuhan ekonomi kreatif merupakan salah satu fokus pemerintah. Disebutkan nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia hampir mencapai 1.300 triliun rupiah di tahun 2022, dengan menciptakan lebih dari 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Tantangan pariwisata dan ekraf di tahun 2023 adalah, dapat mencapai nilai devisa sebesar 6-10 miliar US dollar, kontribusi PDB pariwisata di atas 4%, dan nilai ekspor produk ekonomi kreatif mencapai 26,5 miliar US dollar. Dari sejumlah subsektor ekonomi kreatif, fashion, kuliner dan kria telah menjadi penyumbang struktur PDB dan ekspor Indonesia. Dengan banyaknya peluang usaha ekonomi kreatif yang bisa dikelola, maka hingga tahun 2024 diharapkan pula dapat tercapai target 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas di Indonesia, termasuk di Bali. Pada tahun 2025, sektor ekonomi digital Indonesia ditargetkan dapat mencapai angka 130 miliar US dollar. Kita ingin Indonesia Time to Speak Up bisa membantu pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bangkit dan menyumbang lebih dari 1.300 triliun rupiah ke PDB kita. Di mana subsektor yang harus kita fokuskan? Ternyata kuliner, kria, dan fashion menjadi subsektor terbanyak penyumbang dari PDB kita. Dan disinilah transformasi digital yang di dalam sambutan Bapak Bupati tadi disampaikan. Saya melihat bahwa Indonesia sekarang di keketuaan sebagai chairmanship dari ASEAN, kita menjadi pemimpin dan pelaku digital dan pasar terbesar. Kita bisa melihat bagaimana di Southeast Asia kita menjadi leader, dan di sini harus kita syukuri, namun juga harus kita sikapi dengan capaian-capaian yang lebih bisa membuka peluang usaha lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat. Misalnya bagaimana platform e-commerce. Tadi saya berdiskusi dengan pelaku ekonomi kreatif, bukan justru menekan pendapatan dari pelaku UMKM, tapi justru membuka peluang agar lapangan kerja tercipta. Jika kita pergi ke bioskop, sekarang film-film Indonesia keren, terutama film horor. Kalau Korea ada drakor, jangan takut, Indonesia ada drahor, drama horor. Dan percaya bahwa hantu-hantu Indonesia ini sangat menakutkan. Kalau Korea punya K-pop, kita punya D-pop, yaitu dangdut koplo. Disinilah kekuatan kita, bagaimana produk-produk ekonomi kreatif kita bisa mendapatkan revenue tambahan dengan menjual produk-produk ekonomi kreatif kita di OTT. Dan tahun lalu pertama kali video sebagai platform e-commerce buatan anak bangsa bisa mengungguli platform-platform yang lain. Inilah prestasi yang terus kita dorong untuk transformasi digital kita. Bagaimana tahun lalu menjadi tahun pertama film Indonesia ditonton lebih banyak dari film asing, merupakan suatu prestasi yang harus kita pertahankan dan harus kita wujudkan pada masa yang akan datang. Saya yakin peluang usaha via beberapa platform ini akan semakin besar, dan kami di Kemenparekraf atas arahan Bapak Presiden menyiapkan beberapa program
yang sangat beragam untuk mencapai peluang ini, sehingga tahun 2025 target kita untuk mencapai 130 miliar US dollar dari ekonomi digital bisa tercapai. Saya meyakini bahwa e-commerce menjadi enabler bagi kita untuk mengembangkan usaha, tapi juga bisa untuk menciptakan lapangan kerja. ITTSU 2023 sebagai event kegiatan ekonomi digital Indonesia yang diadakan di Kabupaten Badung, Bali, di dalamnya turut melibatkan aspek kegiatan budaya, ekonomi kreatif serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan ITTSU dari 16 hingga 20 Mei 2023 terdiri dari 4 kelompok kegiatan, meliputi konferensi pariwisata dan budaya, table top dan exhibition, Festival Budaya Indonesia, serta penerapan teknologi informasi digitalisasi. 3D kamera yang memang standar, metaverse, tentu secara virtual akan lebih nyata. Oke, next kita coba melakukan transaksi digital di dunia metaverse. Mungkin kita main ke salah satu outlet yang ada di Badung. Ya, ini Uluwatu. Kita masih di Uluwatu ya. Biar cepat, kita masuk ke salah satu outlet industri kreatif yang ada di Badung. Oke, kita masuk ke salah satu outlet. Kita mau belanja nih misalnya, secara virtual. Ya. Oke, sekarang kita belanja dan di dalam teknologi, oke kita masuk Jungle Gold. Mungkin tidak banyak yang kenal ya. Ya, kita transaksi dulu nih. Oh, bukan Jungle Gold. Ya, jadi metaverse ini akan sangat memungkinkan Bapak Ibu seolah-olah berada di satu toko dan bisa langsung bertransaksi. Barangnya besok kami kirim. Wah, seperti itu. Jadi tidak harus ke